Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, Bapak Ibu, insyaallah pagi hari ini senantiasa mendapatkan limpahan maghfirah dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur padanya ya, kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan insyaallah seperti biasa dilanjutkan dengan kajian terjemah Al-Quran. Alhamdulillah kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah, diberikan ya, semangat belajar, ya, semangat beribadah, sehingga ya, kita semuanya bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Tentu ya, tidak lain yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita tidak beranjak ya dari tempat ini ya, untuk bisa mempelajari Al-Quran, memahaminya, jadikan kita semuanya ahlul Quran yang mendapatkan syafaat Al-Quran dan tentunya syafaat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan, ini sudah halaman terakhir ya. Mau tumpangan lagi Bu? Ya, naik juz 4 ya. Juz 4 ya. Ya. Juz 4 ya. Surat Ali Imran itu sampai 200 ayat ya. 84 begini ya. Jadi 200 ayat insyaallah ya, juz 4 itu nanti ada surat Ali Imran penghabisan ya, dan awal surah An-Nisa ya, insyaallah. Baik ya, kita langsung baca ayatnya. Ayat 84 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى
وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan. Qul, katakanlah, amanna, kami beriman, billahi, dengan atau kepada Allah. Ini jawaban ya di ayat sebelumnya itu apa? Ya, semua ya yang ada di bumi, walahu ma fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un, ya. Semuanya itu yang ada di langit dan yang ada di bumi ya berserah diri kepada Allah, tau'an, dengan penuh taatan, kerelaan, dan ya terpaksa, ya, dengan penuh keterpaksaan. Kami beriman dengan atau kepada Allah, wa ma unzila, dan apa yang unzila diturunkan alaina,
atas kami. Apa yang diturunkan atas kita, pada kita? Ya, Al-Quran ya. Juga wa ma unzila, dan apa yang diturunkan ala Ibrahim, atas Ibrahim, wa Ismaila, wa Ishaqa, wa Yaquba, wal asbati, keturunannya. Turunan siapa? Hah? Turunan siapa? Turunan Pasantan nih. Turunan siapa? Turunan Ibrahim, turunan Ismail, Ishak atau Yakub? Hah? Turunan siapa, Bu? Hah? Turunan Yakub. Yang terakhir yang disebutkan ya, atafnya ya. Bukan yang pertama. Semuanya. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, punya anak Ishak, ya. Ishak punya anak, Yakub punya anak, Yakub 12 orang anak, gitu ya. Makanya di situ wal asbat itu keturunannya Yakub, ya. 12 banyak ya. Bisa jadi ini apa? Salosin ya. Ya, Lewi ya. Wa ma utiya, dan apa yang diberikan Musa pada Musa, wa Isa pada Isa, wan nabiyuna, dan para nabi, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Tuhannya ya. La nufarriqu, tidak nufarriqu. Yang membedakan siapa? Kami. Nunnya itu kami ya. Kami ya. Nahnu ya. Kalau saya membedakan apa, Bu? Nah, ufarriqu. Kalau kamu membedakan, tufarriqu. Dia membedakan, yufarriqu. Mereka membedakan, mereka. Pakai apa? Yufarriquna. Kalian membedakan, tufarriquna. Nah, ingat ya, Anita. Ingat Anita? Siapa Anita? Nah. Anita siapa, Bu? Anita, Bu? Nah. Hamzah, nun, ya dan ta ya. Anita atau Anaito ya. Anaita, karena itu Anaita. Tidaklah kami membedakan baina ahadin, di antara seseorang ya, di antara salah satu ya, di antara seseorang. Ahad itu satu ya, satu orang ahad ya. Ahad ya, apa ya, wahid. Nah, ya, kalau ngitung kita wahid ya, wahid. Kalau ahad yang satu gitu ya, wahid satu
Isnani, dua, ya. Kalau ke satu apa? Itu bahasa Arab itu apa? Ada bilangan, ya. Ada urutan, ya. Bahasa Inggris juga sama kan? One. The first itu ke satu, gitu ya. One itu bilangan, ya. Kalau ahad, diwan, gitu ya, yang satu, ya. Wahid, satu. Isnani, dua. Salasah, nah, itu bilangan, ya. Kalau ke satu, al-awwalu, awal, wal awwalu, ya. Kalau untuk muzakkar, ya. Untuk muannasnya al-ula. Nah, beda lagi, ya. Kalau bahasa Arab itu rinci, ya. Ke satu ini untuk yang kita sebutkan itu muzakkar, laki-laki atau muannas, ya. Di antara seseorang, salah satu minhum, dari mereka, ya. Jadi kita tidak membedakan mana yang lebih unggul, Nabi Musa atau Nabi Muhammad, tidak, ya. Wa nahnu, dan kami lahu, bagi siapa? Allah, ya. Hu kembali kepada billah tadi, Allah, ya. Jadi ini mubtada, ya. Nahnu ini jadi mubtada, lahu sebagai kata keterangan. Khobarnya mana kata-kata, ya? Khobar lahu itu sebagai apa namanya? Kata keterangan, ya. Nah, muslimunya sebagai khobar, ya, menjelaskan nahnu. Kami adalah muslimun, gitu ya. Apa muslimun? Nah, kami adalah orang-orang yang berserah diri lahu, kepadanya, atau untuknya, baginya, gitu ya. Jadi kami ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Muslim, ya. Jadi muslim ini apa namanya, titel, ya. Tidak hanya untuk apa namanya, pengikut umat Nabi Muhammad, gitu ya. Tapi para nabi terdahulu, ini kan perkataannya para nabi. Nahnu ini perkataannya siapa? Nah, kita dan para nabi, gitu ya. Nah, para nabi pun muslimun, gitu, ya. Kita lanjut. Wa may yabtaghi, dan siapa yang yabtaghi, dia mencari, ya. Dia mencari. Itu kalau dalam bahasa Arab ada fi'il, ada fa'il, ya. Fi'ilnya mencari, kata kerjanya. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya subjek, ya. Subjek fa'il. Berarti subjeknya siapa? Dia. Ya-nya ini kalau saya mencari apa? Abtaghi. Kami mencari nabtaghi. Kamu mencari tabtaghi. Mereka mencari mereka, tambahkan waw nun belakangnya. Ya betaguna, kalian mencari tabtaguna. Dan siapa saja yang mencari ghairal islami, ghairal ini jadi maf'ul namanya, ya, jadi objek, kepada selain Islam, nah, gitu. Siapa saja yang mencari, siapa saja yang dia mencari kepada selain Islam. Nah, ghairah jadi objek. Dinan sebagai agama. Berarti siapa saja yang mencari agama selain Islam, ya. Falan, maka tidak akan yuqabbala, diterima, minhu, darinya siapa? Hunya kembali ke man. Nah, siapa yang tadi cari, bukan kepada Allah, ya. Tidak akan diterima darinya itu man, dari itu orang, gitu ya, agama tersebut.
Wa huwa, dan dia mayyabtaghi tadi ghairal Islam fil akhirati, di akhirat nanti, minal khasirin, dari orang-orang yang merugi. Kaifa, bagaimana, ya, yahdillahu, yahdillahu, yahdi memberi petunjuk, Allahu siapa, ya. Jadi ini namanya fiil, fa'il, maf'ul nih, perhatikan ya. Nah, sedikit saya terangkan cirinya. Fa'il itu subjek itu bisa ditandai dengan rofa. Rofa itu bisa ditandai dengan dhammah. Ya, Allah di sini dibaca, lafaz Allahnya dibaca apa? Dibaca dhammah. Berarti Allah sebagai nah, ya. Predikatnya mana? Predikatnya yahdi. Apa yahdi artinya? Memberi petunjuk. Berarti yahdillahu apa artinya? Subjeknya siapa? Predikatnya apa? Ya, qauman. Ya, saya jelaskan lagi sedikit ya. Qauman ini jadi objek. Apa ciri objek itu? Ciri objeknya nasab. Nasabnya bisa ditandai dengan tanda fathah. Apa? Qauman, perhatikan ya. Qauman ini objek. Apa ciri objeknya? Fathah. Berarti bagaimana Allah memberi petunjuk kepada satu kaum. Nah, gitu ya. Berarti kaumannya sebagai ya, subjek, predikat, objek. Apa? SPO. Ya, SPO. Tapi kalau uniknya bahasa Arab itu, Bu, uniknya bahasa Arab ya, bisa SPO, bisa SOP. Ya, bisa. Kalau bahasa Arab itu subjeknya di depan boleh, objek biasa ya di belakang itu bisa. Tapi objek di depan subjek pun boleh. Ya, itu diantara keunikan bahasa Arab. Dibolak-balik coba kalau bahasa Indonesia, Budi makan nasi. Kalau dibalik, makan nasi makan Budi. Ya, nasi makan Budi, itu bahasa Arab bisa. Ya. Suatu kaum yang kafaru, mereka kafir ba'da imanihim, sesudah imannya mereka, ya. Wa syahidu, dan mereka bersaksi, ya, annar rasul haqqun, ya, sesungguhnya atau bahwasanya rasul itu benar, ya. Mereka bersaksi bahwasanya Rasul itu benar. Ya. Waja'ahum, waja'a, dan datang hum, kepada mereka. Ini contohnya ya. Contohnya objek dahulu. Kalau ini tadi subjek dulu. Ya, datang kepada mereka. Apa yang datang? Al-bayyinatu. Nah, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, ya. Jadi keterangan datang kepada mereka. Wallahu la yahdi, tidaklah dia memberi petunjuk al-qauma, kepada kaum. Nah, ya, berarti kaumnya jadi apa ciri objeknya tadi, Bu? Fathah, nasab ya, nasabnya dengan qaumaz zalimin, kaumnya orang-orang yang zalim. Ya. Ya. Ulaika, mereka itulah. Itu dekat atau jauh? Jauh.
Ulaika itu bentuk jamak ya. Jamak itu banyak. Kalau bahasa Arab itu yang ditunjuk satu, itu saja. Mau banyak mau satu, tetap kita sebutkan itu. Kalau bahasa Arab tidak ya. Ulaika itu bentuk jamak dari apa? Ulaika bentuk jamak dari dzalika. Ibu ya. Kalau kita menunjuk bendanya satu, dzalika. Kalau banyak, ulaika, itunya banyak tuh. Ya. Makanya diartikan mereka itu. Mereka itu maksudnya menunjuk kepada sesuatu yang banyak. Bukan mereka itu. Ya, mereka bukan, ya. Ya. Bisa jadi yang ditunjuk itu benda atau orang. Itu. Mereka itu jazauhum, balasan mereka adalah gitu ya. Anna alaihim, anna sesungguhnya alaihim atas mereka laknatullahi, laknatnya Allah. Berarti balasannya apa itu? Mendapat laknat Allah. Wal malaikati wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya, semuanya. Berarti orang kafir itu nanti dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan juga semua manusia, bahkan sesama orang kafir, ya, saling melaknat. Khalidina fiha, mereka itu bagaimana? Orang-orang yang kekal fiha, di dalam apa? Ya. La yukhaffafu, tidaklah diringankan, diberi keringanan. Khafif itu ringan. Ya, mukhaffaf. Anhum, dari mereka, terhadap mereka. Apa yang tidak diringankan itu al-adabu walahum yunzarun, dan tidaklah mereka apa? Ditangguhkan, ya. Ditangguhkan, dilihat ya, atau diperhatikan. Ya, nadhara yanzuru. Ya. Baik ya. Nah, jadi kita bagi dua sesi ini ya. Jadi dibagi dua sesi untuk ya juz akhir juz 3 ini ya, insyaallah. Minggu depan biar sebentar ya. Langsung bacakan. Ya, Ocin. Bacakan Ocin. Ulah kaberangan deui. Ya. Katakan wahai Nabi Muhammad, kita ini beriman pada Allah. Kami beriman dengan Allah. Iman ya. Iman itu apa iman? Percaya. Ya, berarti kepercayaan itu datang dari mana, Pak? Percaya itu. Pembenaran hati. Ya. Pembenaran hati. Ya. Pertama yang menyangkut dengan keesaan Allah. Ya. Makanya iman itu tasdiqun bil qalb. Ya. Menyangkut keesaan Tuhan, ya, keesaan Allah. Ya. Jadi iman itu tidak hanya perkara lisan. Ya. Atau iman itu tidak hanya apa namanya aktualisasi atau perbuatan, ya. Tapi yang pertama itu adalah pembenaran hati. Apa saja yang berkaitan
ya dengan keesaan Tuhan, keesaan Allah, ya, maka yang pertama itu adalah kita benarkan dalam hati kita, ya. Tapi pembenaran hati ini perlu pembuktian, ya. Jadi kalau suaminya bilang sayang, bilang cinta, ya, itu kan ungkapan dari dalam hatinya, ya. Maka nanti kita akan menemukan, ya, orang-orang munafik, ya, yang mereka itu hanya berucap saja, ya, tidak datang dari hati, gitu ya. Nah, itu banyak orang seperti itu, ya. Jadi mulutnya itu wah senang, suka, sayang, gitu ya. Tapi sebetulnya dalam hatinya tidak, ya. Tapi yang dinilai oleh Islam ini memang yang nampak lahir, paham ya? Jadi kita tidak boleh menilai perbuatan seseorang itu sampai ke sampai ke zahir. Apa yang ditunjukkan oleh seseorang lahirnya itu memang kita nilai demikian, ya. Jadi kalau ada orang bersedekah yang nampak terlihat itu seperti orang pamer, kita tidak boleh menilainya sebagai orang yang pamer. Karena perkara iman itu perkara hati, ya. Jadi kalau dulu orang munafik, ya, mereka mengatakan beriman pada Allah, beriman kepada Rasul, tapi perbuatannya menunjukkan sebaliknya, gitu ya. Nah, itu tidak dinilai, ya. Artinya memang Islam itu menilai sesuatu yang nampak saja, ya. Ada seorang sahabat yang ketika perang itu membunuh musuhnya itu dalam keadaan musuhnya itu sudah mengucapkan kalimat tauhid, ya, tapi masih tetap dibunuh, ya. Sampai berita itu datang kepada Nabi Muhammad marah kepada sahabat tadi, ya. Ya, logikanya sahabat ini ya masuk akal juga, kenapa dia mengucapkan kalimat tauhid karena sudah ada ya. Tapi Nabi tidak demikian. Kata Nabi, apakah kamu sudah belah dadanya, ya, sehingga kamu itu tahu itu adalah orang yang memang tidak benar-benar mengucapkan kalimat tauhid, ya. Makanya kita tidak boleh ribut, ya, menilai perbuatan seseorang itu, amalia seseorang, kita menghukumi perbuatan zahirnya. Wah, si itu pamer, katanya. Nggak boleh, ya. Kita nilai dia apa yang nampak dari lahirnya, ya. Karena perbuatan zahir itu adalah perbuatan hati yang kita tidak mempunyai kemampuan untuk menilainya, ya. Jadi jangan sekali-kali menilai, ya. Jadi kalau ada orang, kalau pengajian tadi malam itu ada ayat di surat Al-An'am itu, ya. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngaji nih, ya, ada misalkan kalau di kita kan tradisinya ada sholawat, ya. Sholawat kalau ada yang meninggal itu dikasih amplop, ya. Ya, dikasih amplop salawat cina. Wah, itu mah ya, nyolatkeun ge paling hayang amplop cenah yang salawat, enggak boleh. Ya. Ya. Wah, itu mah hayang ngaji paling hayang menang berkat doang cenah. Ya, tidak boleh, ya. Jadi menilai, ya, amalia seseorang itu yang kita nilai itu lahiriahnya, memang tidak boleh sampai ke zahir, ya. Karena zahir itu perkara hati, ya. Iman itu perkara hati, ya. Kami beriman dengan Allah, juga yang diturunkan kepada kami Al-Quran, dan diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi pada Nabi itu, ya, diberikan suhuf, lembaran-lembaran, ya. Wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, dan seluruh keturunan Nabi Yaqub. Ada 12 orang, ya. Termasuk, ya, turunan di dalamnya nanti melahirkan 12 orang ini, ya, melahirkan para nabi juga, ya.
Nabi Musa itu dari Bani Lewi, ya. Nabi siapa? Sulaiman dari Bani Yehuda, ya. Macam-macam, ya. Nabi Yusuf, ya, termasuk Nabi Yusuf itu kan termasuk 12 orang keturunan Yakub, gitu ya. Dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, pada Isa, pada Nabi Isa, dan juga pada nabi-nabi dari Tuhan mereka, ya. Kita semua imani itu, ya. Dan kita beriman tanpa membeda-bedakan bahwa satu nabi lebih unggul dari nabi lainnya, tidak. Dan kita tidak boleh, ya Bapak Ibu, membedakan. Misalkan kita katakan Nabi Muhammad lebih utama dari Nabi Musa, tidak. Kita bukan dalam posisi itu, ya. Jadi kita cukup hormati, ini di awal juz 3 sudah kita bahas, ya. Cukup kita hormati para nabi tanpa kita katakan satu nabi lebih utama dari nabi lainnya, ya. Walaupun memang, ya, Allah dalam hal ini yang mempunyai hak prerogatif untuk memberikan kekhususan kepada para nabi. Satu nabi diberikan kelebihan atas nabi lainnya tanpa kita mengatakan demikian, ya. Karena kata Allah, faddalna ba'dhum ala ba'din, kami lebihkan mereka satu nabi, ya, atas nabi yang lain, gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam hal ini nabi diberikan kelebihan, itu karena haknya Allah, ya. Jadi jangan sampai kitanya yang berkata bahwa Nabi Muhammad lebih utama dari Nabi Musa, misalkan, lebih utama dari Nabi Isa, enggak, ya. Cukup kita katakan, ya, haknya Allah melebihkan satu nabi atas yang lainnya, gitu ya. Ya, walaupun misalkan nabi memang pada kenyataannya Nabi Muhammad tentu lebih banyak mendapatkan kelebihan dari nabi yang lain, ya. Wa nahnu lahu muslimun. Ini ya, siapa yang mencari agama selain Islam maka tertolak, ya. Sebetulnya Islam ini kan bisa dibuktikan secara ilmiah, ya. Jadi kenapa kita, yang pertama itu Islam adalah agama akal untuk orang-orang yang berakal, gitu ya. Jadi kalau ditanyakan kenapa agama kita agama Islam, ya, karena innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam, yang berada di sisinya, yang senantiasa diakuinya, ya. Kan semua yang ada di alam semesta ini, ya, bukti agama Islam ini benar, ya, adalah mukjizat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tuntunannya itu dari mana, Bu? Dari Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an ini bukan kitab sains, ya, tapi Al-Qur'an menjelaskan bagaimana alam semesta ini bekerja, ya. Nah, sekarang kita temukan apakah ada kitab suci selain Al-Qur'an yang bisa menjelaskan, ya, proses bekerjanya alam semesta ini, misalkan, ya, bagaimana gunung itu diciptakan oleh Allah sebagai pasaknya bumi, ya, bagaimana langit itu dikokohkan, ditinggikan oleh Allah, ya, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un, ya, wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, ya. Jadi semua itu sudah disebutkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an. Makanya kita tidak akan pernah menemukan kitab suci selain Al-Qur'an yang menjelaskan tentang, ya, penjelasan alam raya ini dengan detail selain Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an menjelaskan kejadian orang-orang terdahulu, ya. Makanya agama Islam ini kan yang pertama agama akal, ya. Karena harus rasional dulu, Pak, Bu. Agama itu ya ada sesuatu dasar itu, pondasi itu harus rasional.
Tidak bisa cukup iman itu perlu kan, iman itu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal kita. Nah, itu baru kita imani. Seperti peristiwa Isra Mi'raj. Nabi dalam semalam itu kan berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7. Ya, mimpi Muhammad ini, kata orang kafir kan gitu. Ya. Itu mungkin baru ranahnya ranah iman ya. Tapi sebagai pondasi itu, dasar itu akal dulu, Bu, Pak. Ya. Jadi bagaimana Allah ciptakan alam semesta ini, apa namanya, bumi dan langit. Bumi dan langit itu dulu satu padu, Bapak Ibu, ya, menyatu. Langit dan bumi itu dalam keadaan itu dijelaskan oleh ilmuwan belakangan, tapi Al-Quran sudah menjelaskan di awal. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan. Tidak orang-orang kafir itu memperhatikan bahwasanya langit dan bumi itu apa? Dalam satu padu. Fafataqnahuma, kami pisahkan keduanya. Baru nanti kita kenal dengan dulu waktu sekolah, zamannya sekolah kita mengenal namanya teori Big Bang. Ya. Nah, itu ketinggalan. Al-Quran sudah menjelaskan. Ya. Jadi Islam ini yang melalui Al-Quran, ya, yang dibangun itu pondasi itu masuk akal dulu. Kalau agama sebelah kan imani dulu. Ya, imani saja, bukan imani dulu, imani saja. Nggak masuk akal itu, wah urusan nanti deh. Kalau Islam ini pondasinya akal, karena akal ini anugerah yang luar biasa dari Allah yang hanya diberikan kepada ya. Manusia diberikan wewenang untuk menjadi orang yang taat atau orang yang durhaka. Ya. Bagaimana ini ada seorang Ansor yang murtad, ya, lalu dia ikut dengan orang-orang musyrik, ya. Suatu waktu timbul penyesalan dalam dirinya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasul itu adalah benar, ya, sehingga ya memang sudah nyata datang kepada mereka keterangan-keterangan, ya. Karena bentuk penyesalan, kira-kira kalau saya masuk Islam lagi boleh nggak ini? Nah, itu ya. Nah, sampai mengirim surat kepada Rasulullah, Allah turunkan ayat ini, ya. Suatu kaum, bagaimana suatu kaum itu diberikan petunjuk, mereka kafir, sudah imannya mereka menyaksikan bahwasanya Rasulullah adalah benar, ya, seorang nabi yang tidak pernah sekolah, gitu ya, tidak pernah, bahkan bukan tidak pernah, tidak belajar baca tulis, ya. Kalau tidak bisa baca tulis saja tidak bisa, bagaimana bisa belajar, ya? Karena proses Nabi Muhammad itu proses apa namanya ilahi, ya, proses tanpa belajar seperti pada umumnya, gitu ya. Bagaimana Nabi bisa menjelaskan langit dan bumi itu satu padu? Kan nggak mungkin. Nabi Muhammad nggak pernah belajar dulu apa tentang kosmologi, tentang biologi, tentang antropologi, itu belum pernah belajar, ya. Tapi beliau mengetahui itu semuanya karena ya dari sumbernya, nah, gitu ya. Dari sumbernya itu lebih jelas, lebih nyata, dan lebih memang pasti benar. Kebenarannya itu bisa dipastikan, gitu ya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Zalim itu apa zalim? Zalim itu apa, Bu? Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya. Kalau apa namanya, saya duduk di atas meja, berarti saya zalim. Saya makan di WC, berarti lah iya. Ya, ada ibu yang suka makan di WC? Ya zalim. Puncak kezaliman manusia itu ketika dia menyembah atau menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan. Menjadikan patung, menjadikan batu, menjadikan pohon sebagai sesembahan dari selain, itu puncak kezaliman manusia, gitu ya.
Allah tidak memberi petunjuknya kepada kaum yang zalim, ya. Ngerokok di WC. Bagusnya di mana, Pak? Bagusnya ngerokok. Daripada ngerokok di ruang tengah, jadi mendingan ngerokok bari melahirkan inspirasi, Pak. Ya, setiap hembusan asapnya, itu ada ya inspirasi yang bisa saja lahir gitu ya. Ya. Ustaz mau nanya Ustaz. Ya. Definisi kafir itu sebetulnya apa sih Ustaz? Kafir itu asal katanya menutup, ya. Menutup. Ya. Jadi maknanya nanti berkembang. Kita melihat kebenaran tutup, berarti kafir. Itu sama kafir juga. Jadi yang menolak kebenaran itu kafir. Iya, artinya menutup, yang asal katanya menutup, maknanya nanti bisa berkembang. Kita diberikan, ya kafir kalau dalam Al-Quran itu maknanya luas, Pak. Tapi kalau kita sudah bahasnya tentang fikih, pasti kafir itu orang yang di luar Islam, kan gitu ya. Tapi kalau maknanya dalam Al-Quran itu luas, ya. Juga kafir itu kita menutup kebaikannya Allah, kebaikan yang Allah berikan, ya. Kita mendapatkan nikmat, ya, kita tutupi, berarti kita kafir, ya. Makanya dalam Al-Quran, la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum. Jika kamu kafir, itu kafir itu bukan artinya tidak percaya Allah, ya. Termasuk dalam hal kita menutupi nikmat Allah. Makanya di antara nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga makna kafir ini luas sekali, gitu ya. Asal katanya menutup, ya. Jadi kalau ada kebenaran yang sampai kepada kita lalu kita tutupi, kita kafir. Kebenaran apapun itu. Juga umat Islam disebut kafir juga. Bisa. Ya, kufur nikmat kita kafir berarti, Pak. Ya kan kita menutup nikmatnya Allah. Ya, kita sudah diberikan nikmat sehat. Ya, tapi masih saja tidak bersyukur. Berarti kita kafir. Ya. Jadi kafir dalam bahasa Al-Qur'an itu cakupannya lebih luas. Orang pelit itu kafir menurut Al-Qur'an gitu ya. Makanya kalau kita sempitkan maknanya itu kalau sudah membahas tentang fikih, ya. Jadi itu ya. Orang kafir itu balasan untuk mereka itu apa? Mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia semuanya. Bahkan sama orang kafir itu nanti di akhirat saling melaknat, Pak. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Ya. Kata anaknya nih, ya Allah, saya kafir ini gara-gara bapak saya kafir. Tolong timpakan siksa kepadanya. Ya. Itu saling melaknat, Pak. Ya. Jadi bukan orang manusia, orang yang beriman kepada orang kafir, enggak. Sesama kafir saling melaknat. Ya Allah, kalau bapak saya orang Islam, bisa saya jadi beriman nih, diajak Islam kan gitu. Tapi karena bapak saya kafir, ngajak saya kafir gitu. Itu saling menimpakan kesalahan kepada sesamanya, kepada orang-orang terdahulu. Ya. Rabbana atihim di'fan. Ya Allah, timpakanlah di'faini minal azab, kata orang-orang yang datang di akhir itu, misalkan anaknya kepada bapaknya gitu ya. Timpakan siksa 2 kali lipat ya Allah pada mereka gitu. Saling melaknat, ya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksaan, dan tidak pula mereka ditangguhkan. Yunzur itu asalnya melihat, ya. Melihat itu untuk diperhatikan. Ketika diperhatikan, siapa tahu ditangguhkan, gitu ya. Itu asal katanya walahum yunzurun, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena kupatnya sudah datang. Ya sudah ya, ngajinya kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah, ya. Selesai juz 3, ya. Ibu-ibu ya, khatam juz 3, ya. Mudah-mudahan tetap semangat belajar, tetap semangat talabul ilmi, ya. Kita insyaallah terus
termasuk golongan ahlul Quran yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa ikum jami'in wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.